Selamat pagi semua. Hari ini kita akan membahas tentang hygiene dan sanitasi. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat. Jadi apa itu hygiene dan sanitasi? Kita lihat contoh gambar berikut. Ya, ada seorang pria yang datang dari toilet. Kemudian dilihat oleh customer yang lain. Nah, bila hal itu terjadi pada Anda, di mana customernya ini melihat yang orang laki ini datang dari toilet tetapi tidak mencuci tangannya di wash basin. Jadi alangkah memalukan secara hygiene. Ya, jadi didn't wash hands. Makanya akan menjadi sorotan bagi orang-orang bahwa Anda itu tidak melakukan prosedur atau dikatakan dalam bahasa kasarnya adalah menjijikkan. Jadi mohon hal ini jangan sampai terjadi pada Anda. Nah, kaitannya tentunya dengan personal hygiene ya di sini. Nah, jadi sebagai siswa sangatlah penting bagi kita untuk menjaga praktek kebersihan pribadi baik dalam pencegahan penyebaran kuman atau bakteri ya, untuk memastikan keamanan dalam kebersihan baik untuk diri kita, kolega dan tamu di hotel bila adik-adik bekerja di hotel nantinya. Nah, berkaitan dengan grooming atau kebersihan pribadi di sini adalah termasuk di dalam kebersihan pribadi Anda sendiri ya. Contohnya keramas, sikat gigi, menggunakan deodoran setiap hari ya. Bila Anda seorang karyawan hotel, jadi Anda tetap menjaga hal-hal semacam ini. Kemudian kuku selalu pendek, bersih, dan bebas cat. Nah, cucilah tangan Anda ya selama 20 detik dengan menggunakan aturan yang sudah dijelaskan. Nanti kita akan lihat gambarnya. Jadi selalulah mencuci tangan Anda pada saat Anda sebelum memulai sesuatunya, baik dalam hal belajar ataupun bekerja. Itu kaitannya dengan kebersihan diri atau grooming pribadi. Nah, Anda harus selalu mencuci tangan bila menyiapkan makanan ataupun menangani tentang peralatan. Kemudian sesering mungkin selama waktu persiapan makanan supaya menghindari terjadinya kontaminasi. Kemudian di kamar kecil, toilet sesudah dan sebelumnya ya harus juga tetap mencuci tangan. Menyentuh wajah, hidung, rambut ataupun lainnya di bagian tubuh. Apalagi setelah Anda bersin atau batuk harus selalu mencuci tangan. Karena bakteri yang nempel bisa dibersihkan lewat air yang mengalir. Kemudian antara tugas yang Anda lakukan dari satu tugas ke tugas yang lain tetap juga selalu mencuci tangan supaya terjadinya perbedaan antara penanganan makanan yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Jadi tidak terjadi lagi cross kontaminasi atau terjadinya perpindahan bakteri dari satu tempat ke tempat lain. Jadi kita tidak berikan kesempatan bakteri itu berkembang. Jadi lewat pencucian tangan. Kemudian setelah merokok, makan ataupun minum, tetap harus mencuci tangan. Setiap waktu melakukan tugas di bawah ini yang dikatakan tugas yang kotor, ya. Contohnya mengumpulkan dan membuang sampah, penanganan bahan kimia, membersihkan permukaan meja, dan area tamu, dan area makan, dan sebagainya. Kemudian, cucilah tangan di bak mandi. Bukan di bak mandi, cuci tangannya, di mana tempat
pencucian ini hanya untuk tangan saja. Nah, kalau di perusahaan di luar sana atau di kapal pesiar ada tulisan yang mengatakan wash hand only. Itu berarti bahwa bak cuci itu hanya untuk tangan. Kalau sampai dilihat oleh manajer Anda mencuci yang lain di situ, Anda akan kena tindakan atau tindakan kedisiplinan, ya, kena sanksi nantinya. Kemudian keringkan tangan dengan paper towel, ya, sesekali pakai harus menggunakan paper towel cara membersihkannya. Nah, kenapa Anda harus mencuci tangan? Kenapa ini hal yang terpenting selalu kita gaungkan setiap saat? Karena untuk mengingatkan adik-adik bahwa hand washing itu tidak terlalu berat. Tidak susah kok, tetapi banyak yang tidak melakukan hal ini. Kemudian hand washing itu tidak menyakiti, tapi banyak yang tidak melakukan. Ya. Kemudian there is a never good excuse for not washing your hand. Tidak ada alasan untuk tidak mencuci tangan. Jadi itu harus diperhatikan. Nah, ini adalah gambar bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ya, ada 6 langkah di sini. Yang pertama, wet your hand with hot running water. Jadi artinya bersihkan tangan Anda dengan air hangat atau air panas sepanas yang Anda bisa tampung atau Anda rasakan di tangan Anda. Jadi tidak terlalu panas maksudnya ya. Jadi wet your hand with hot running water. Jadi di perusahaan yang bonafide, yang profesional harus ada hot waternya. Kemudian apply the soap atau sabun ya. Kemudian rub together at least 20 second. Nah, ini udah dikatakan selama 20 detik adik-adik harus men-scrub tangannya kanan dan kiri. Jangan cepat-cepat ya dalam hal ini. Kemudian clean under fingernails dan and between fingers. Nah, ini pakai sikat kuku bisa ya. Kemudian rinse hands thoroughly under running water. Nah, ini setelah Anda men-scrub, kemudian membersihkan bagian kukunya, kemudian kembali bilas tangan Anda dengan air yang mengalir. Ya. Baru di-dry dengan paper towel. Jadi di situ di-dry dengan paper towel. Nah, kalau ada sanitizer, boleh langsung pakai. Nah, ini salah satu prosedur yang merupakan keharusan ya di sebuah perusahaan harus dilakukan. Jangan sampai Anda nanti dipergoki mencuci tangan hanya sebentar kemudian lari. Nah, ini tidak benar. Tolong diperhatikan nanti. Nah, seragam. Seragam adalah hal yang paling penting Anda perhatikan karena seragam adalah bila Anda bekerja tentunya kuman atau bakteri itu akan nempel di baju atau seragam Anda kalau Anda tidak cuci. Ya. Jadi makanya kenapa di hotel sekali pakai baju itu harus tetap dicuci. Jadi untuk menghindari yang namanya kontaminasi antara hal-hal yang Anda lakukan seperti contohnya memotong daging, bekas-bekas daging itu dan baunya masih nempel di uniform. Nah, itu harus dibersihkan supaya tidak terjadinya penyebaran bakteri. Dan juga waiter dan waitress, bartender juga begitu, sama. Ya, jadi perhatikan seragam ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ini adalah aturan yang baku juga yang menjadi kewajiban bagi seseorang yang bekerja di kitchen ataupun orang yang tidak bekerja di kitchen tapi akan mau masuk ke kitchen, mungkin memerlukan bahan yang dicari, tentunya harus menggunakan hairnet untuk menghindari rambut yang menyebar di makanan ataupun minuman. Nah, kemudian
Always use gloves, no jewelry. Ya, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan juga. Harus menggunakan sarung tangan dan juga tanpa cincin dan sebagainya. Nah, personal illness. Ini yang terpenting juga adik-adik. Bila adik-adik dalam keadaan sakit, tentunya harus selalu di-report atau dilaporkan ke atasan. Bila Anda dalam keadaan flu, diare, muntah, dan sebagainya. Jangan sampai Anda memaksakan diri untuk bekerja, sehingga menyebabkan kerugian bagi orang-orang yang menjadi kolega Anda yang sebenarnya tidak sakit menjadi sakit. Nah, itu tujuannya adik-adik. Harus dilaporkan dan harus istirahat, dan tentunya ada laporan dari dokter bahwa membuktikan adik-adik benar sakit di situ. Nah, itu personal illness. Ya. Nah, satu hal lagi perlu saya jelaskan bahwa setiap orang berfungsi memiliki bakteri dalam tubuhnya. Contohnya adalah bakteri E. coli. E. coli itu kalau bahasa Indonesianya adalah cacing pita. Nah, orang yang sering konsum daging babi biasanya ada E. coli di dalam tubuhnya. Nah, ini perlu diperiksakan ke dokter karena orang ini akan rentan menyebarkan bakteri sehingga menyebabkan seseorang menjadi sakit, atau tamu customer kita yang menikmati hidangan dari Anda itu akan menyebabkan sakit perut ataupun sakit yang ada kaitannya dengan E. coli atau yang berhubungan dengan perut seseorang karena adanya kontaminasi makanan. Nah, ini adalah gambaran termometer. Untuk apa? Ini adalah salah satu alat yang digunakan oleh kitchen untuk mengecek apakah makanan itu sudah sesuai dengan temperaturnya. Kenapa? Makanan yang tidak sesuai temperatur pasti akan menyebabkan banyak dihinggapi bakteri dan menyebabkan sakit juga. Nah, dikatakan dalam dunia internasional dan juga diakui bahwa di atas 5 derajat, di bawah 20 derajat, itu dikatakan zona yang sangat berbahaya, di mana zona-zona ini banyak ditumbuhi oleh bakteri. Ya, jadi contoh kalau memasak air atau memasak apapun harus di atas 60 derajat untuk bisa mematikan bakteri itu sendiri. Atau penyimpanan di kulkas atau daerah pendingin itu harus di bawah 5 derajat agar bakteri itu tidak bisa berkembang. Nah, itulah fungsi daripada termometer ini yang sering dipakai oleh staf kitchen atau karyawan yang ada di dapur, ya. Dan ini juga dipakai di restoran juga dan di bar juga sebagai ukuran bahwa sejauh mana kita bisa menyimpan ataupun mengecek suhu yang ada di dalam ruangan penyimpanan. Nah, 3-bucket system. Nah, ini yang terakhir. Kenapa saya share 3-bucket system? Karena 3-bucket system ini adalah bagian daripada hal-hal yang harus Anda ketahui, karena bila Anda bekerja berada di wilayah Amerika, terutama di kapal pesiar, 3-bucket system ini merupakan keharusan. Jadi, tidak boleh menggunakan satu bucket saja untuk mencuci, membilas, dan mensanitasi. Tetapi, di kapal pesiar atau di daerah Amerika, itu harus menggunakan 3 bucket system. Jadi, ada red bucket untuk mencuci, ada gray bucket untuk membilas, dan ada white bucket untuk mensanitasi. Jadi, bila 3-bucket system ini tidak dilakukan di kapal pesiar yang berada di wilayah Amerika, tentunya akan terjadi sanksi yang berat bagi kapal ataupun perusahaan yang tidak mengikuti aturan daripada USP8 ini. Jadi, sekali lagi, USP8 ini adalah 3-bucket system. Ya, salah satu indikasinya. Dan masih banyak lagi tentang hal-hal yang harus diperhatikan di dalam United States Public Health ini. Dan yang terpenting yang perlu diketahui adalah ini, yang 3 bucket ini. Nah, itulah yang mau saya share untuk adik-adik. Tentunya setelah sesi ini akan ada pertanyaan yang harus adik-adik jawab. Ya,
dan juga waktu yang juga tersedia sampai sore hari sebagai batasan untuk menjawab soal-soal. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengerjakan tes.